Selamat datang di Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak sekali acara horor yang muncul, baik di televisi maupun juga di YouTube. Di mana memang para kru yang bertugas kerap kali mengalami interaksi dengan energi yang ada di lokasi. Bahkan bisa juga sampai saat mereka keluar dan pulang. Bagaimana pengalaman Kenneth yang pernah terlibat dalam sebuah konten horor YouTube yang akan dibagikan langsung di Laci Kiri kali ini. Baik, saat ini sudah bergabung bersama gua adalah Kenneth. Kenneth ini dulunya adalah kreatif salah satu stasiun TV swasta, lebih tepatnya senior kreatif ya terakhir ya. Aha, betul. Tapi pada saat di TV dia lebih banyak mengerjakan komedi, ya kan? Nah, sama masak ya. Chef Renata. Oh, tapi setelah itu dia resign, dia masuk ke dalam dunia perkontenan YouTube. Betul. Dan disitulah mulai terjun ke dalam program yang berbau horor, ya kan. Sedangkan pada saat gua pegang program horor di TV tersebut kita nggak pernah ketemu ya, karena lu nggak pernah dikasih program gua. Bener. Ya kan, betul. karena mungkin memang spesialisasinya waktu itu komedi. Benar. Ya kan. Nah, tapi setelah masuk ke konten horor pun waktu itu pertama kalau nggak salah bentuknya podcast. Awalnya podcast, terus jadi podcast dan penelusuran. Abis itu lu pindah juga kan? Ya gue cabut, ternyata di YouTube sebelah gue di hire pro buat ngerjain konten penelusuran juga. Benar. Jadi bisa dibilang sebenarnya itu berapa tahun tuh total tuh? Dari pertama kali yang konten YouTube horor sampai yang terakhir kali konten YouTube horor 2 tahunan deh. 2 tahun. Syuting setiap minggu. Setiap minggu artinya ke lokasi angker. Bener. Artinya kan nggak beda jauh sama gue pengalamannya ke lokasi-lokasi angker buat kerja. Iya betul. Sedangkan seperti yang kita ketahui, kalau di lokasi angker, ya meskipun kita tujuannya adalah kerja, tetap aja ada energi-energi. Benar. Ya kan? Benar. Gitu. Nah, dan kadang-kadang, ya mungkin interaksinya bukan ke kita, tapi bisa juga interaksi dengan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita di lokasi. Betul. Selain praktisi. Betul. Ya kan, betul. Kru dan segala apa. Benar banget. Nah, yang lu alamin apa? Yang gue alamin, jadi gue tuh ada satu cerita sih Kak. Jadi waktu itu gue syuting di pabrik bekas pabrik laundry deh. Oke. Itu di daerah Tangerang. Itu pabrik tuh emang serem banget. Jadi ada 3 bangunan apa 2 bangunan gede kosong gitu. Ini kayak gue belum pernah tuh ke lokasi itu artinya tuh. Di program horor gue nggak pernah. Oh kayaknya masih beroperasi tuh waktu dulu di mungkin TV. Masih, ya mungkin. Ya. Kalau yang sekarang kan udah enggak kan. Nah terus udahlah tuh kita syuting di situ. Terus habis itu kreatif gue tuh nggak sengaja deh ngegeser ada manekin digeser sama dia. Gitu. Udah aja tuh. Udah pada saat syuting terjadilah tuh kesurupan massal di situ. Artinya bukan banyak nih. Bukan cuma banyak. Satu orang doang. Bukan ada cuma beberapa. Satu orang doang, termasuk si orang yang mindahin manekin ini. Si kreatif gue ini. Udah, ternyata kesurupan-kesurupan. Endingnya dibersihin kan sama praktisi. Maksudnya ya dinetralkan lah. Dinetralin lah gitu. Udah, singkat cerita, kita tuh udah beres lah syuting. Udah beres, talent-talent semua udah pada pulang, udah tinggal kru, udah beres dismantle, semua alat udah pada masuk. Oh ya bentar. Mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti dengan istilah produksi, dismantle itu adalah kita sudah membereskan semua barang-barang, alat-alat yang berhubungan dengan produksi. Iya betul. Ya, kan? Kamera, lampu dan segala apa. Benar. Jadi udah alat semua udah rapi, di-clear lah, dibersihkan dari lokasi. Saatnya pulang, gitu kan. Nah si kreatif gue ini gue boleh sebut nama nggak? Ya, menurut lo dia keberatan nggak? Kayaknya enggak sih. Oke, silakan kalau gitu. Jadi kreatif gue namanya Fahmi gitu. Nah dia itu yang termasuk ke dalam
kesurupan massal tuh waktu itu. Udah beres, kita udah mau pulang, dia tuh masih bengong gitu. Tapi sudah dinetralkan, jadi kan kita ya suka bercanda kan. Heh Mi, lu masih bengong aja gitu. Coba nih, Fahmi bukan nih. Ngecek. Fahmi gitu kan, bohong, coba kita tes. Jadi kita ngetes lah tuh, ada beberapa orang. Ini temen lu nih namanya siapa? Oh dia Delia. Coba yang ini namanya siapa? Disebutin satu-satu bener. Terus sampai ke satu anak wardrobe nih. Jadi satu anak wardrobe ini dia itu nggak pernah dipanggil nama aslinya, gitu. Dipanggilnya Arai gitu. Terus coba kalau dia namanya siapa? Dia sebut lah tuh nama aslinya. Gitu kan. Terus nama asli kan dia dipanggilnya bukan itu. Tapi bener gak nih temen lo? Iya tapi diajak komunikasi ngejawab. Cuman tatapannya tuh kosong. Oh ya udahlah. Mungkin dia juga masih shock kali ya. Udah masuklah tuh kita ke mobil, kita ngambil konsumsi. Tapi sebelumnya tadi kreatifnya Fahmi artinya ya? Iya benar. Dia sebelumnya pernah nggak kesurupan juga? Pernah. Nah kebetulan emang si Fahmi ini nih orangnya sensitif gitu. Bolong lah. Udah berapa kali kesurupan? Benar. Siap. Nah terus udah gitu, udah kita masuklah ke dalam mobil. Kita kan udah ngambil makanan kan, makan malam gitu. Ya udah makan dulu. Mi makan Mi gitu kan, sampai disuapin gitu. Tapi kita masih bercanda-bercanda. Mi lu diem aja lo gitu kan, ngomong dong Mi, takut yang gitu-gitu. Terus udah gitu, udah makan 3 suap dia udah nggak mau. Terus dia bengong lagi nunduk gitu kan. Terus yaudah kita jalan yuk, kita jalan balik. Terus tiba-tiba di tengah jalan nih, jadi kita udah ninggalin lokasi, tengah jalan set dia ngomong lah tuh ke ada namanya PA namanya Lukman. Man berhenti man gitu kan. Udah tiba-tiba dia keluar, dia muntah. Ya jadi ada got gitu, ada trotoar, dia muntah lah tuh. Setelah muntah dia duduk. Ada di trotoar itu ada taman yang ada teralis-teralisnya lah, ada pagarnya. Dia duduk pegangan lah di situ. Oh ya udah istirahat dulu. Udah tenangin. Terus udah gitu. Udah lama juga nih, ayo cabut yuk nih udah malam banget nih, ini belum pada balikin alat gitu kan. Mi ayo Mi balik gitu kan. Ternyata pas kita ini, tangan dia tuh pegangan kuat banget, megang si teralis pagar itu tuh kuat banget gitu kan. Mi lu jangan bercanda lu, kita pikir kan kita masih bercanda aja gitu kan. Dengan kondisi kan mikir dia sudah netral, apalagi tadi dia nyebut nama teman-temannya bener gitu. Terus dia gitu, ayo jangan bercanda, udah jam berapa nih gitu kan. Kok makin kenceng, makin gak bisa dicopot. Tiba-tiba dia joprak brak, terus matanya tuh yang putih gitu. Hilang, hitamnya tuh naik ke atas. Nah kita kan bingung ya, gimana nih solusinya gimana nih, udah gitu nggak bisa. Masih mencengkram si pagar. Tetap mencengkram. Masih mencengkram gitu kan. Terus wah gimana bacain doa. Nah udahlah tuh, singkat cerita baca doa. Kita juga pada bingung juga, panik lah ya. Ya dengan kondisi yang cukup udah panik. Kepikiran, coba telepon Nanda Didit gitu. Nanda Didit kebetulan ada di mobil Elf gitu. Coba telepon orang yang di Elf gitu. Telepon, untungnya tuh Elf belum masuk tol. Jadi masih di Tangerang, cuma posisinya udah deket tol. Akhirnya putar balik, dia dateng. Intinya adalah kalau di Terawang yang ada di Fahmi ini tuh bukan Fahmi, jiwanya Fahmi masih ketinggalan di pabrik. Nah gitu, udah dibaca sama Nanda sama Didit. Terus untungnya si Didit tuh bawa pisau gitu, jadi dicabut lah, kayak digunting gitu, cuma pakai pisau rambutnya. Nah intinya si rambutnya ini mau dibalikin ke sana, ke pabrik buat nuker apa yang memasuki fisiknya Fahmi ini. Dikembalikan dan Fahmi balik ke dalam fisiknya. Iya bener. Nah terus udah diobatin kayak begitu. Intinya ya pokoknya dibantu lah si Fahmi, ditolongin sama Nanda sama Didit. Udah nggak lama si Fahmi lepas terus lemes. Udah kita naikin ke mobil. Nah di situ baru dia pas sadar, kita udah jalan nih, udah dalam perjalanan pulang ke Jakarta kan. Udah pas sadar, Mi gila lu ya gitu, geger lu ini. Itu baru dia ketawa, sebelumnya diajak ngomong tuh diem aja. Jadi sebenarnya pada saat diajak ngomong interaksi pertama, emang dia jawab, tapi sebenarnya bukan
Iya, bukan Iya, sosok, ternyata bukan Fahminya. Bener, bukan Fahminya. Tapi dia mendapatkan memori dari Fahmi. Benar. Dia bisa menjawab pertanyaan Benar. anak-anak. Betul. Oke, artinya energinya cukup kuat ya untuk makhluk tersebut mestinya. Nah, kebetulan di lokasi itu, waktu itu tuh memang katanya memang di situ tuh parah banget gitu. Oke. Jadi itu pertama kalinya kita syuting terjadi kesurupan massal tuh di lokasi itu. Jadi emang artinya energinya cukup kuat yang ada di lokasi iya, benar, itu. Benar. Gitu. Jadi ya lumayan yang kejadian-kejadian kayak gitu tuh lumayan wah sering aja gitu. Iya, iya. Yang kayak begitu-begitu. Ya karena ya mau tidak mau ketika kita berada di lokasi-lokasi yang memang punya energi kuat itu juga bisa menawarkan interaksi yang berbagai macam. Ya kan, seperti waktu zaman dulu program horor di stasiun TV itu juga sempat terjadi kesurupan massal karena energinya kuat. Itu penonton-penonton yang di sekitar pun juga ikut kesurupan karena energinya kuat, gitu kan. Tapi untungnya Fahmi saat ini juga udah aman lah bisa dibilang ya kondisinya. Udah, iya. Bahwa tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga mungkin menjadi satu pembelajaran juga buat kita semua kalau emang kita berada di lokasi angker ya lebih waspada. Ya kan? Lebih sadar. Dan kadang-kadang kan yang disayangkan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba menuju lokasi angker tanpa apa ya, bukan membentengi diri, tanpa dibekali pengetahuan, persiapan yang cukup. Cuman sembarang aja demi konten. Benar, betul. Ya Padahal kan? sebenarnya kalau kita datang ke tempat angker tuh ya kitanya juga harus jaga sikap, nggak boleh ngawur gitu-gitu sih. Mungkin kalau misalnya ada yang bertanya gitu dari zaman dulu program horor yang gue pegang waktu itu gitu ya, sampai saat ini gitu. Kok lu nggak pernah sih nih sampai kesurupan, nggak pernah kok sampai interaksi lu begitu kuat? Karena hal pertama yang gue sampaikan ketika gue sampai di lokasi angker, permisi, saya di sini cuma mau kerja. Gitu. Pada saat pulang, gue selalu mengucapkan terima kasih, tetaplah di tempat Anda. Ya betul sih itu. Itu udah seperti sebuah ucapan yang bukan mantra tapi lebih ke permisi dan terima kasih. Iya betul. Gitu, dan itu mungkin yang perlu diingat juga buat teman-teman yang memang kepikiran untuk membuat konten horor dengan melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi angker tapi tidak mempersiapkan diri dengan cukup, dengan baik. Ya kan? Betul. Tapi bagaimanapun juga sepertinya banyak orang juga yang pernah berkunjung ke lokasi-lokasi angker. Lokasi angker itu belum tentu terbengkalai, belum tentu seram. Banyak lokasi-lokasi yang dikenal bahwa ini adalah angker, tapi sebenarnya masih operasional. Kalau lu punya pengalaman, silakan share di kolom komen. Atau bisa juga cerita melalui email ke contact.nicooliver@gmail.com. Kenneth, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Kita akan bertemu di program-program selanjutnya. Nggak tahu apakah kita akan nanti ketemu di program horor juga. Mungkin di program makan, nyanyi. Baiklah, itu akan menjadi pengalaman horor buat saya. Ya. Terima kasih sudah menikmati Laci Kiri. Lagi ceritain kisah misteri. Kita ketemu di Laci Kiri berikutnya.